Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa, NIM 2001038. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyajikan atau mempresentasikan mengenai obat-obat kemoterapeutik. Nah, pada mata kuliah farmakologi klinis ini, yang mana diampu oleh Ibu Apotekar Mira Febrina, Magister Sains. Nah, selanjutnya yaitu kami akan memperkenalkan kelompok kami, yang mana ada Rizkia Iza Rahmah, kemudian Anissa Raudatul Jannah, Friska Febriana, Haryeni Sastra Anggraini, Jennifer Rimana Putri, Nadia Faridilah, Nur Fadilah, dan juga saya sendiri, Putri Anissa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kemoterapeutik ini. Nah, kemoterapi adalah pemberian obat. Kemoterapi ini adalah terapi pengobatan yang diberikan pada pasien kanker dengan memberikan obat-obat yang bertujuan untuk menghambat proliferasi sel-sel kanker. Nah, obat tersebut bisa diminum ataupun diinfuskan ke pembuluh darah pada manusia sehingga obatnya dapat menyebar ke seluruh jaringan tubuh. Nah, penyebaran obat kemoterapi ini dalam tubuh sangat luas, yang mana sehingga efektivitas obatnya baik serta efek samping yang diberikan juga banyak. Kemudian, obat kemoterapi ini secara umum disebut dengan sitostatiska, yang mana secara umum disebut sitostatiska ini. Obat ini berefek menghambat atau membunuh semua sel yang aktif membelah diri, termasuk sel normal seperti sel akar rambut, sel darah, dan sel selaput lendir pada mulut. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu tentang obat-obat kemoterapeutika ini. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan pengertiannya, kemudian nanti akan dijelaskan mengenai obat antibiotikanya, kemudian obat anti jamurnya, dan obat anti hiperlipidemianya. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada Nadia Faradila. Terima kasih. Materi berikutnya yaitu mengenai antibiotik. Sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari antibiotik itu sendiri. Antibiotik adalah zat-zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba yang dapat mencegah pertumbuhan atau membasmi mikroba lainnya. Atau pengertian yang sering kita dengar yaitu antibiotik adalah obat yang sering digunakan untuk infeksi bakteri. Ada beberapa penggolongan antibiotik berdasarkan aktivitasnya. Yang pertama yaitu zat-zat dengan aktivitas sempit atau disebut juga dengan narrow spectrum. Contoh obatnya yaitu seperti erythromycin, kanamycin, streptomycin, dan sebagainya lainnya dapat kita lihat di slide PPT berikut. Yang kedua yaitu ada zat-zat dengan aktivitas yang luas atau disebut juga dengan broad spectrum. Contohnya itu seperti chloramphenicol dan sebagainya. Berdasarkan mekanisme kerjanya, antibiotik dapat dibagi lagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama yaitu inhibitor sintesis dinding sel, dapat berefek bakterisidal atau membunuh kuman dengan cara memecah enzim dinding sel dan menghambat enzim dalam sintesis dinding sel. Contoh obatnya yaitu obat beta-lactam. Yang kedua yaitu inhibitor sintesis protein, dapat berefek bakterisidal atau bakteriostatik dengan cara mengganggu proses sintesis protein tanpa mengganggu sel-sel normal dan menghambat tahap-tahap sintesis protein. Contoh obatnya yaitu seperti aminoglikosida, tetrasiklin, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu mengubah permeabilitas membran sel, memiliki efek bakteriostatik dengan cara menghilangkan membran sel sehingga dapat terjadi perubahan dari sel menjadi lisis. Contoh obatnya itu seperti polymyxin, amphotericin B, dan lain-lain. Yang keempat yaitu menghambat sintesa folat. Contoh obatnya itu seperti sulfonamida dan trimethoprim. Yang terakhir yaitu yang kelima adalah menghambat sintesis DNA. Contoh obatnya yaitu seperti metronidazole, quinolone, dan novobiosin. Baiklah, selanjutnya indikasi antibiotik. Yang pertama ada menghambat metabolisme sel mikroba. Contoh obatnya seperti sulfonamida, trimethoprim, dan juga asam p-aminosalisilat. Yang kedua ada menghambat sintesis dinding sel mikroba. Contoh obatnya seperti penisilin, cefalosporin, bacitracin, vancomycin, dan juga sikloserin. Yang ketiga ada mengganggu keutuhan membran sel mikroba. Contoh obatnya seperti polymyxin, golongan polien, dan juga berbagai antimikroba yang golongannya termasuk ke dalam kemoterapeutik.
Yang keempat ada menghambat sintesis protein sel mikroba. Contoh obatnya seperti aminoglikosida, makrolid, linkomisin, tetrasiklin, dan juga kloronfenikol. Yang kelima ada menghambat sintesis asam nukleat sel mikroba. Contoh obatnya seperti rifampicin dan juga golongan quinolone. Kemudian ada efek samping antibiotik. Yang pertama yaitu sensitasi atau hipersensitif. Contoh obatnya seperti penisilin dan juga kloronfenikol. Yang kedua ada resistensi, yaitu untuk mencegah resistensi dianjurkan untuk menggunakan kemoterapi dengan dosis yang sangat tepat atau dengan menggunakan kombinasi obat. Yang ketiga ada superinfeksi, yaitu infeksi sekunder yang timbul selama pengobatan, di mana sifat dan penyebab infeksinya sangat berbeda dengan penyebab infeksi yang pertama. Suprainfeksi terutama terjadi pada penggunaan antibiotika broad spektrum yang dapat mengganggu keseimbangan antara bakteri di dalam usus, saluran pernafasan, dan urogenital. Yang selanjutnya yaitu kontraindikasi dari antibiotik. Antibiotik yang digunakan pada penyakit infeksi kuman ada kalanya tidak bekerja lagi terhadap kuman-kuman tertentu, sehingga memiliki daya tahan yang kuat dan juga menunjukkan resistensi terhadap obat tersebut. Contohnya seperti kloronfenikol yang dikontraindikasikan pada neonatus, pasien dengan gangguan hati, dan pasien dengan hipersensitif terhadap kloronfenikol. Yang kedua ada antibiotik golongan aminoglikosida, akan dikontraindikasikan pada pasien usia lanjut dan pasien yang mengalami gangguan ginjal. Kemudian ada dosis dari antibiotik. Satu ada dosis oral fluoxacillin, yaitu 500 mg yang diberikan dari 4 hingga 6 kali sehari. Sedangkan untuk dosis pemberian secara intravenanya akan diberikan dengan rentang 250 mg hingga 1000 mg yang diberikan juga pada 4 hingga 6 kali sehari. Kedua ada dosis oral ampicillin dengan rentang 0,5 gram hingga 1 gram yang diberikan secara 4 kali sehari. Yang ketiga ada dosis amoxicillin, yaitu dengan rentang 250 mg hingga 500 mg yang diberikan 3 kali sehari. Yang keempat ada dosis yang digunakan untuk kloramfenikol 50 mg per kilo per hari hingga 100 mg per kilo per hari yang dibagi menjadi 4 dosis yang terpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini Sastra Anggraini NIM 20011019. Di sini saya akan menjawab presentasi dari teman saya. Yang kedua yaitu anti jamur. Anti jamur sendiri merupakan bagian antibiotik yang membunuh atau memperlambat pertumbuhan jamur. Sedangkan antibiotik sendiri merupakan suatu substansi kimia yang diperoleh dari atau dibentuk oleh berbagai spesies mikroorganisme yang dalam konsentrasi rendah mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Selanjutnya kita masuk ke penggolongan. Penggolongan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu mikosis sistemik atau infeksi jamur sistemik yang terdiri dari dipikosis, misalnya aspergillosis, blastomikosis, coccidioidomycosis, cryptococcus, histoplasmosis, mucormycosis, paracoccidioidomycosis, dan candidiasis. Dan subkutan mikosis, misalnya seperti chromomycosis, mycetoma, dan sporotrichosis. Penggolongan yang kedua yaitu dermatofit yang merupakan infeksi jamur yang menyerang kulit, rambut, dan kuku. Biasanya disebabkan oleh epidermophyton dan microsporum. Penggolongan yang ketiga yaitu mikosis mukokutan, yaitu infeksi jamur pada mukosa dan lipatan kulit yang lembab. Biasanya disebabkan oleh Candida. Materi selanjutnya yaitu anti jamur sistemik. Yang pertama ada obat amphotericin B, merupakan polyana antibiotik kompleks yang disintesis oleh Actinomycetes aerobik, Streptomyces nodosus, dan memiliki sifat antibakteri yang dapat diabaikan.
Obat ini menghambat pertumbuhan beberapa jamur pantogenik secara kuat dalam in vitro maupun in vivo. Amphotericin B berikatan dengan sterol pada selaput sel jamur dan mengganggu kerjanya. Mekanisme obat amphotericin B diberikan secara intravena dalam bentuk miceles dengan natrium deoksikolat yang dicairkan dalam cairan dextrosa. Walaupun obat ini tersebar secara luas dalam jaringan, obat ini tidak begitu baik memasuki cairan cerebrospinal. Ketika memasuki sel jamur, amphotericin berikatan secara kuat dengan ergosterol pada selaput sel. Interaksi ini memberikan perubahan pada kandungan cairan selaput dan barangkali pengenalan foto amphotericin. Molekul kecil dan ion terlepas dari sel jamur, yang sesungguhnya mengakibatkan kematian sel. Sel mamalia relatif resisten terhadap kerja obat ini karena mereka tidak mempunyai ergosterol. Amphotericin berikatan secara lemah dengan kolesterol pada selaput sel mamalia. Barangkali interaksi ini yang menyebabkan efek toksiknya. Selanjutnya, indikasi obat amphotericin B adalah obat anti jamur berspektrum luas dan bermanfaat untuk menghadapi sebagian besar mikosis sistemik utama, termasuk koksidiodomikosis, blastomikosis, histoplasmosis, sporotrichosis, cryptococcosis, mukromikosis, dan candidiasis. Respon terhadap infeksi utama bergantung pada pemberian amphotericin B yang cepat, tempat infeksi, keadaan imun pasien, dan sensitivitas bawaan terhadap patogen. Untuk meningitis jamur akibat kokidiosis diperlukan pemberian secara intratekal. Terapi intraartikular berguna pada infeksi sendi oleh jamur. Terapi kombinasi dengan flusitosin barangkali bermanfaat untuk infeksi akibat candida dan cryptococcus, infeksi jamur akibat Pseudoleishmania boydii tampaknya sukar disembuhkan oleh amphotericin. Kontraindikasi pemberian amphotericin B adalah kasus hipersensitivitas terhadap amphotericin B atau komponen pada formulasinya. Efek samping obat amphotericin yaitu reaksi akut yang biasanya menyertai pemberian amphotericin B intravena antara lain demam, menggigil, dispnea, dan hipotensi. Efek samping ini biasanya dapat dikurangi dengan pemberian hidrocortisone atau acetaminophen secara bersamaan atau sebelumnya. Toleransi terhadap efek samping akut timbul selama terapi. Efek samping kronik biasanya mengakibatkan nefrotoksisitas. Azetomia hampir selalu terlihat pada terapi amphotericin B dan kadar kreatinin serum serta kadar ini harus dipantau secara ketat. Juga sering terlihat hipokalemia, anemia, asidosis tubular ginjal, sakit kepala, mual, dan muntah. Walaupun beberapa kasus nefrotoksisitas dapat pulih kembali, maka terjadi penurunan fungsi tubular dan glomerulus yang menetap. Kerusakan ini dapat dikorelasikan dengan dosis total amphotericin B yang diberikan. Selanjutnya, dosis dari amphotericin B. Amphotericin B liposomal digunakan sebagai terapi empiris untuk dugaan infeksi jamur pada pasien dengan demam yang disertai neutropenia. Dosis yang digunakan adalah 3 mg per kilogram intravena per hari. Selanjutnya, flusitosin. Mekanisme kerjanya yaitu jamur yang rentan mampu mengakumulasikan flusitosin melalui permease terikat selaput. Flusitosin kemudian dikonversikan menjadi fluorourasil melalui sitosin deaminase. Fluorourasil merupakan penghambat kuat dari sintetase timidilat, dan penghambatan ini mengakibatkan kematian sel. Sel mamalia tidak memiliki sitosin deaminase dan karena itu terlindung dari efek toksik fluorourasil. Sayangnya, mutaresistensi timbul dengan cepat sehingga membatasi kerja flusitosin. Indikasi dari flusitosin yaitu flusitosin digunakan secara primer dalam ikatan dengan amphotericin B untuk pengobatan infeksi. Pengobatan infeksi Candida dan Cryptococcus. Flusitosin bekerja secara sinergistik dengan amphotericin B in vitro terhadap organisme ini. Dan percobaan klinik menunjukkan efek yang bermanfaat dari kombinasi tersebut, terutama pada meningitis Cryptococcus. Kombinasi ini juga terlihat memperlambat dan mengeliminasi timbulnya mutaresistensi flusitosin. Kontraindikasi dari flusitosin yaitu hipersensitif terhadap flusitosin,
pemberian kombinasi dengan antivirus, nukleosida dan turunannya, serta bagi ibu yang menyusui. Selanjutnya, efek samping dari fluoksitosin. Walaupun fluoksitosin sendiri mungkin memiliki sedikit toksisitas terhadap sel mamalia dan relatif dapat ditoleransi dengan baik, konversinya menjadi fluororasil menghasilkan senyawa yang sangat toksik yang mungkin mengakibatkan efek samping utama dari obat ini. Pemberian fluoksitosin jangka lama mengakibatkan penekanan sumsum tulang, kerontokan rambut, dan fungsi hati yang abnormal. Konversi fluoksitosin menjadi fluororasil oleh bakteri enterik dapat menyebabkan kolitis. Pasien dengan AIDS mungkin lebih rentan terhadap supresi sumsum tulang oleh fluoksitosin dan kadar serum harus dipantau secara ketat. Selanjutnya, dosis dari fluoksitosin. Obat fluoksitosin tersedia dalam bentuk tablet dan injeksi intravena. Dosis obat fluoksitosin tersedia dalam 250 mg dan 500 mg oral. Selanjutnya, antihiperlipidemia. Pengertiannya yaitu hiperlipidemia merupakan keadaan saat kolesterol tinggi yang akan mengakibatkan terjadinya risiko jantung, stroke, atau yang lainnya, di mana penyakit ini diakibatkan kolesterol jahat. Antihiperlipidemia merupakan suatu obat yang berfungsi dalam menurunkan kadar lipid atau lemak plasma dalam darah sehingga hiperlipidemia dapat dicegah dan diatasi. Golongannya itu yang pertama golongan fibrat, yang kedua golongan niacin, yang ketiga golongan statin, yang keempat golongan resin penukar anion, yang kelima golongan inhibitor absorpsi kolesterol. Mekanisme kerja yang pertama itu golongan fibrat, bekerja sebagai ligand untuk reseptor transkripsi nukleus A peroksisom yang diaktifasi proliferator. Kemudian aktivitas lipoprotein akan terstimulasi. Contohnya bezafibrate, gemfibrozil, dan fenofibrate. Yang kedua, golongan niacin. Mobilisasi lemak akan dihambat dengan sintesis VLDL di hati akan diperkecil lalu pembentukan LDL lebih kecil. Contohnya asam nikotinat. Yang ketiga, golongan statin. Enzim HMG CoA reduktase di hati akan dihambat jadi HMG CoA, akan diubah menjadi asam mevalonat yang akan terbentuk menjadi kolesterol. Contohnya lovastatin, simvastatin, fluvastatin, rosuvastatin. Yang keempat, golongan resin penukar anion. Ekskresi asam empedu akan ditingkatkan jadi kolesterol, akan banyak diubah menjadi asam empedu. Contohnya kolesteriramin dan kolestipol. Yang kelima, golongan inhibitor absorpsi kolesterol akan bekerja sebagai inhibitor diabsorpsi kolesterol usus jadi penyerapan kolesterol, dan kolesterol LDL akan turun jadi kolesterol HDL akan berubah. Contohnya ezetimibe. Materi selanjutnya yaitu indikasi dari obat antihiperlipidemia. Yang pertama ada menghambat penyerapan kolesterol di makanan dan empedu usus. Yang kedua mengurangi kadar kolesterol LDL. Yang ketiga mencegah gejala jantung koroner. Yang keempat mengurangi resiko penyakit jantung. Yang kelima menurunkan kadar HDL. Yang keenam meningkatkan kadar HDL secara signifikan. Yang ketujuh menurunkan kadar trigliserida. Selanjutnya ada efek samping dari obat antihiperlipidemia. Yang pertama dari golongan fibrat, terjadinya sindrom miositis, gangguan saluran cerna, gangguan potensi, dan rambut rontok. Yang kedua dari golongan niacin, adanya kemerahan yang diperantarai prostaglandin, pusing, palpitasi, dan saluran cerna, gangguan fungsi hati, dan toleransi karbohidrat kurang. Yang ketiga dari golongan statin, gangguan saluran cerna, nyeri otot terjadi, reaksi kulit, saraf rusak, alopecia, anemia, pusing, hepatitis, atau sebagainya. Yang keempat dari golongan resin penukar anion, perut terasa tidak nyaman, diare, usus atau perut terasa penuh, dan juga konstipasi. Yang kelima ada golongan inhibitor absorpsi kolesterol, nyeri perut, diare, pusing, gejala flu, nyeri sendi, ataupun lemah otot. Yang terakhir ada kontraindikasi dari obat antihiperlipidemia. Yang pertama, terjadinya penyakit hati atau peningkatan transaminase serum persisten.
Yang kedua, pada ibu hamil dan ibu menyusui karena beresiko terjadi miopati. Yang ketiga, gangguan kandungan empedu yang mengakibatkan sindrom nefrotik. Yang keempat, ada penggunaan bersamaan HMG CoA reduktase inhibitor pada pasien faktor resiko miopati. Yang kelima, ada pasien yang menjalani terapi dialisis. Yang keenam, adanya alergi kandungan obat. Yang ketujuh, pasien obstruksi empedu total tidak boleh mengonsumsinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.